Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, saya Arif Rahman dari Program Studi Sains Informasi Geografi Angkatan 2024 dengan NIM 2409622. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit ilmu gitu ya, tentang bagaimana cara membuat peta NDBI. Pertama-tama perlu kita ketahui gitu ya, peta NDBI itu merupakan kepanjangan dari Normalized Difference Build-up Index. Biasanya peta NDBI ini tuh digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan area terbangun. Dan pada studi kasus kali ini tuh kita akan memonitoring gitu ya bagaimana perkembangan pembangunan di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Oke, yang pertama-tama bahan yang kita butuhkan yaitu merupakan citra satelit gitu ya. Dan yang di sini saya gunakan yaitu citra Landsat 8 gitu ya pada citra tahun 2025 pun juga pada tahun 2015. Kemudian setelah kita mempunyai data citra satelit, kemudian yang kita butuhkan yaitu data batas wilayah yang bisa kita download melalui Inageo Portal dari BIG begitu ya. Sini udah data, kemudian ke batas wilayah, dan kemudian kita cari batas wilayah Kabupaten Bandung, kemudian kita klik Kecamatan Soreang gitu. Oke, baik. Kemudian ketika semua bahan sudah selesai di-download, terus selanjutnya mari kita langsung masukkan ke ArcGIS Pro gitu ya. Pertama ada batas Kabupaten Bandung, kemudian dan juga ada batas Kecamatan Soreang yang sudah diklip dari Kabupaten Bandung begitu ya. Terus langsung kita masukkan citra Landsat 9-nya gitu ya. Yang pertama kita masukkan tuh citra yang tahun 2025 gitu ya. Karena kita akan melihat si NDBI di 2025 terlebih dahulu. Kemudian setelah semua bahan-bahannya masuk, langsung saja kita mulai prosesnya, langsung kita buka Gaya Processing, kemudian menuju ke Spatial Analysis Tool, dan ke Map Algebra dan Raster Calculator. Terus langsung kita masukkan gitu ya rumus untuk membuat NDBI yang saya itu mengutip dari salah satu jurnal dengan judul Klasifikasi Wilayah Potensi Risiko Kerusakan Lahan Akibat Bencana Tsunami Menggunakan Machine Learning. Dan di sini itu juga uh, ada rumus NDBI yaitu rumus NDBI itu adalah menggunakan band 5 dan band 6. Oke, kita lanjut ke prosesnya yaitu pertama kita ke operator sini. Langsung kita ke float, terus tambahkan band 6 dikurang mohon maaf, band 6 sebentar kita besarkan dulu. Band 6 terus dikurang band 5 dibagi, kita float lagi, float terus band 6 ditambah band 5. Nah, kemudian ketika setelah rumusnya dimasukkan semua, langsung kita atur penyimpanan, kita ke D, wasig dasar, kemudian kita new item. Di sini kita NDBI 2025. Untuk mempermudah penyimpanan dan tidak membingungkan kita ketika penyimpanan gitu ya. Terus di sini kita beri nama NDBI 2025. Jangan lupa ekstensi raster yaitu TIFF. Terus langsung kita run. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai hasilnya bakal tampil di sini gitu ya. Dengan nama NDBI 2025.tif. Terus kita langsung checklist aja si Landsat yang sebelumnya kita pakai. Terus langsung kita create raster gitu ya buat mengetahui NDBI yang ada di Kecamatan Soreang. Kita ke sini terus ini batas Soreang.
kita checklist dan juga kita atur penyimpanan di wasig dasar NDBI 2025. Terus kita kasih nama NDBI 2025 clip gitu ya, terus .tif. Nah, kita langsung run. Maka selanjutnya hasil akan menunjukkan gitu ya NDBI yang berada di di Kecamatan Soreang, itu seperti ini. Kemudian kita langsung simbologi aja gitu ya buat mengetahui NDBI-nya. Nah, kemudian kita lakukan klasifikasi, kita ke simbologi terus ke classify. Kemudian berdasarkan artikel yang sudah kita kutip sebelumnya menggunakan 4 kelas pengkelasan begitu ya. Dan kemudian kita langsung atur saja si warna skema warnanya. Kita dari yang merah dari putih ke merah gelap gitu ya. Kenapa warna ini dipilih? Karena cukup merepresentasikan dari yang kurang terbangun yang berwarna putih ini ke yang sangat terbangun di warna merah marun begitu ya. Dan kemudian setelah hasilnya muncul gitu ya, kita bisa langsung beri label di sini saja menjadi kelas-kelas yang ada berdasarkan artikel dan berdasarkan artikel yang sudah kita kutip sebelumnya. Mungkin segitu saja buat NDBI yang tahun 2025. Kemudian kita bakal lanjut ke NDBI di Kecamatan Soreang tahun 2015. Kemudian kita langsung insert new map saja. Kita tunggu sebentar. Terus kemudian kita X dulu simbologinya. Kemudian kita langsung add data aja di sini. Terus ke Citra 2015. Kemudian kita juga seperti langkah yang tadi gitu ya, kita langsung band 5 band 6 nya kita masukkan. Nah, setelah muncul begini, tidak lupa juga kita masukkan batas Kecamatan Soreang. Salah. Nah, begini. Terus, setelah semuanya masuk, kita langsung ke processing. Ke ini saja langsung kita ke raster kalkulator. Kemudian seperti tadi gitu ya, kita mulai dengan rumus float. Terus langsung kita masukkan band 6. Band 6 dikurang band 6 kurang band 5. Oke, begitu. Terus langsung dibagi. Jangan lupa kita float lagi. Terus masukkan band 6 ditambah band 5. Oke, setelah semuanya masuk, kita langsung atur penyimpanannya. Seperti biasa di D, wasig dasar. Kemudian kita kasih folder baru gitu ya. NDBI 2015. Dan langsung kita NDBI 2000. Oke. Langsung kita run. Kemudian ketika sudah selesai, maka hasilnya akan muncul di peta gitu ya. Kita langsung hapus saja ininya. Kemudian untuk mengalihkan fokusnya menjadi satu kecamatan Soreang, kita ke clip raster. Kemudian yang NDBI 2015-nya langsung kita masukkan input raster dan outputnya ke kecamatan Soreang gitu ya. Terus kita langsung atur saja si penyimpanannya di wasig dasar 2015. Mohon maaf, di NDBI 2015, kemudian NDBI 2015 clip. Nah, setelah selesai kita langsung run. Nah, setelah selesai maka kita bisa uncheck dan kita bisa lihat gitu ya si hasil NDBI yang 2015.
Kemudian setelah itu kita lanjut ke simbologi. Seperti yang tadi kita classify menjadi 4 kelas juga. Kita berikan klasifikasi warna yang sama gitu ya. Nah, begini. Nah, kita bisa lihat itu ya. eh yang ini. Dan kemudian ketika hasil dari NDBI 2015 sudah muncul, maka sudah bisa kita identifikasi begitu ya. Dari NDBI tahun 2015 ke tahun 2025 yaitu 10 tahun. 10 tahun kurang lebih perbedaannya tidak terlalu banyak begitu ya. Maka dari itu si perbedaan NDBI klasifikasi warnanya pun sedikit mirip-mirip begitu ya. Oke, mungkin langkah selanjutnya yaitu langkah terakhir yang sangat penting gitu ya. Kita lakukan layouting peta. Namun dikarenakan saya sudah menyimpan layout peta, mari kita langsung import layoutnya saja. Langsung kita masuk ke sini. Kita import layout peta. Terus kemudian langsung kita masukkan yang 2025 terlebih dahulu. Ketika sudah selesai layout, maka hasil peta NDBI 2025 dan juga 2018 akan nampak seperti ini. Kawasan terbangun rendah, sedang, dan tinggi. Ini untuk 2025 dan ini untuk 2015. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.